Mas Farid. Iya. Selamat malam dan selamat pagi bagi rekan-rekan di Indonesia dan selamat sore bagi yang di Eropa. Kami akan mengintroduksikan 4 orang, yaitu Ibu Irma dari Mamuju, kemudian Selvira dari Yayasan Semak, kemudian Susi Gustiana dari Aji Mataram, dan Kamila dari UIN Malang. Ya, perkenalkan diri kepada semua. Saya biasa dipanggil Kakak Atas Hendartini, yang merupakan salah satu pendiri Yayasan Kesehatan dan 2 periode menjadi Wakil Ketua Keluarga Berencana. Tapi pekerjaan saya sebelum pensiun adalah peneliti kesehatan masyarakat. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Mas Farid bahwa saya maaf pindah. Maaf ya, kita kok jadi bermasalah. Yang tadi dengan Mbak Ira cukup baik, sekarang jadi bermasalah. Sekali lagi terima kasih kepada 4 presenter dan saya akan mulai supaya tidak menunda-nunda. Ini Kakak Irma dari Mamuju akan mempresentasikan perilaku ilegal aborsi pada perempuan perkotaan. Silakan. Saya berikan waktunya. 15 menit ya, Mbak. Iya, baik. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Saya screen dulu. Apakah sudah terlihat, Bu? Teman-teman? Sudah. Baik. Sudah. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, namo buddhaya. Jadi nama saya Irma dari Institut Kesehatan dan Bisnis SD Fatimah Mamuju. Judul penelitian saya adalah perilaku ilegal aborsi pada perempuan perkotaan. Nah, penelitian ini dimulai karena saya melihat ada beberapa fenomena ya, sesuai dengan pengalaman saya selama hidup di kota kurang lebih 10 tahun di kota Makassar sebelum berpindah ke kota Mamuju, bahwa ternyata itu angka aborsi itu cukup tinggi, terutama di Kota Makassar, di mana rata-rata itu di Kota Makassar bisa dikatakan juga termasuk salah satu kota pelajar, banyak keanekaragaman budaya di dalamnya. Namun ternyata ada beberapa perilaku atau kejadian aborsi yang sempat terjadi, sebagaimana beberapa akhir ini juga di pemberitaan itu semarak, ada yang aborsi yang anaknya disimpan di kulkas, ada yang dibuang di tempat sampah, bahkan ada yang disimpan di atas seng sampai anak itu meninggal tanpa menggunakan baju. Ironisnya, hal ini ternyata memang secara global itu angkanya sampai menyentuh 25% itu kejadian aborsi ini secara global. Kemudian permasalahan yang kedua, ketika saya sempat melakukan penelitian awal atau observasi awal itu, ternyata akses layanan ke layanan yang ilegal itu, layanan yang legal itu masih sangat terbatas. Kemudian yang ketiga, yang memicu mereka itu untuk melakukan adalah stigma sosial yang masih sangat negatif terhadap kejadian hamil di luar nikah terutama, maupun kejadian yang hamil setelah menikah, namun ada beberapa kondisi yang menyebabkan mereka itu masih merasa malu kalau menambah anak lagi, termasuk masalah finansial. Dan masalah akar dari permasalahan itu adalah ternyata literasi ilegal aborsi di perempuan itu masih sangat terbatas, masih sangat sedikit, masih kurang yang mengetahui bahwa sebenarnya ada di negara kita itu sudah dibolehkan untuk legal aborsi, meskipun ada beberapa ketentuan yang masih mengikat. Nah, solusinya dari hal ini adalah kita harus untuk mengatasi hal tersebut harus terjadi perubahan kebijakan yang memberikan keluasan kepada
perempuan terutama untuk menentukan hak atas dirinya jika terjadi misalnya kehamilan, baik kehamilan itu diinginkan terutama yang tidak diinginkan, harusnya kebijakan itu mendukung mereka. Kemudian jika misalnya kebijakan itu sudah memadai untuk mereka, maka secara keseluruhan implementasinya mulai dari pelayanan itu akan meningkatkan akses, kemudian kampanye kesadaran itu juga akan semakin digalakkan, termasuk juga mungkin bantuan keuangan dan di ranah pendidikan kita pun termasuk kepada nakes, karena saya di bidang pendidikan untuk nakes itu bisa kita berikan pembelajaran lebih komprehensif bagaimana menangani kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan memang perempuan itu harus mengambil tindakan yang lebih menguntungkan untuk dirinya dengan secara legal. Nah, kenapa saya memilih perempuan perkotaan? Karena ada dua aspek yang agak kental ketika berbicara tentang perempuan perkotaan. Yang pertama adalah mengenai pendidikan, di mana perempuan kota itu cenderung dengan identik mereka memiliki pendidikan yang lebih tinggi, di mana seharusnya dengan pendidikan tersebut mereka memiliki tingkat kesadaran kesehatan maupun akses terhadap kesehatan itu yang jauh lebih baik, sehingga mereka memiliki pertimbangan yang komprehensif untuk melakukan tindakan yang terbaik untuk diri mereka, baik secara hukum maupun secara kesehatan. Yang kedua adalah ternyata tekanan seiring dengan bertambahnya pendidikan mereka tersebut, tekanan sosial itu juga semakin tinggi. Kenapa? Karena mereka terutama perempuan-perempuan kota yang banyak berkarir itu, mereka menghindari dengan kondisi yang mungkin hamil di luar nikah itu, mereka tidak bisa bekerja lagi, kemudian persaingan karir mereka yang ketat ketika pun mereka sudah menikah itu mengharuskan mereka harus menunda dulu untuk hamil, sehingga seharusnya mereka punya kesempatan untuk memutuskan melakukan aborsi yang lebih ilegal dan aman jika mendapatkan bantuan dari pihak kesehatan yang memadai. Baik, saya lanjut. Kemudian tujuan penelitian saya itu adalah untuk mendapatkan gambaran tentang perilaku ilegal aborsi pada perempuan perkotaan dengan metode, saya menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan longitudinal selama kurang lebih 2 tahun. Jadi wawancara saya itu dengan observasinya saya lakukan setiap 6 bulan sekali, mengajak mereka mengobrol, membangun kedekatan dari mereka supaya saya bisa memahami alasan rasional mereka itu dari pihak mereka itu untuk melakukan aborsi ilegal. Kemudian partisipan dari penelitian ini ada 2 orang perempuan yang berdomisili, satu di Goa, satu di kota Goa, satu di kota Makassar, yang telah melakukan aborsi minimal 1 kali dalam hidupnya. Sebenarnya kalau penelitian tentang aborsi ini sudah ada beberapa ya, termasuk dari 3 penelitian ini, ada dari Andri, ada dari Yulia Echasu, ada juga dari Yurika. Namun pada dasarnya mereka lebih banyak membahas tentang faktor-faktornya atau apa yang berpengaruh terhadap keputusan tersebut. Belum ada yang melihat secara dekat kepada pelaku ilegal aborsi itu. Kenapa sebenarnya, atau apa yang ada di benak mereka itu yang membuat mereka harus melakukan itu secara ilegal? Kenapa tidak dilakukan secara legal saja? Teori yang saya gunakan itu adalah teori dari Weber ya, di mana saya melakukan pendekatan untuk memahami tindakan ilegal aborsi mereka, sehingga saya bisa dirasionalkan alasan mereka untuk melakukan tindakan tersebut. Nah, ini adalah hasil penelitian saya. Jadi 2 responden saya itu, yang satu 39 tahun melakukan aborsi itu 1 kali ketika dia sudah menikah, dengan alasan pada saat dia menikah itu dia melakukan aborsi itu dia kecolongan, dia baru-baru melahirkan anak kembar, anaknya masih kecil, kemudian alat kontrasepsinya tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sementara faktor ekonomi dia sebagai pasangan baru itu belum stabil, sehingga dia bersepakat dengan suaminya untuk melakukan aborsi, meskipun yang disayangkannya itu dia melakukannya sendiri tanpa bantuan dari tenaga medis. Jadi
dia hanya menggunakan pengetahuannya karena yang 39 tahun ini adalah salah bekerja berprofesi sebagai nakes, jadi dia terutama di bidang farmasi, jadi dia mengetahui beberapa bahan kimia yang bisa dia gunakan untuk itu. Kemudian yang responden kedua saya itu berusia 33 tahun, dia melakukannya justru kebalikannya. Sebelum dia menikah, itu dengan frekuensi yang cukup tinggi, yaitu 2-3 kali. Alasan pertama, ketika pertama kali bertemu dan berbincang-bincang, dia hanya mengatakan bahwa dia merasa khawatir bayinya itu tidak berkembang secara maksimal karena telah menggunakan beberapa obat maupun tindakan yang dia pikir itu bisa membantunya untuk melancarkan haidnya, seperti dia minum jamu, makan nanas muda, dan dia termasuk ke dukun beranak untuk bantu di pemijatannya. Tapi karena tidak berhasil, dia coba untuk yang pertama dia melakukannya di bidan, meskipun di bidan itu juga dilakukan secara tidak ilegal karena bidan itu memberikan tarif yang cukup mahal. Kemudian ada surat tanda tangan bahwa itu semuanya adalah tanggung jawab dari responden saya. Kemudian dari beberapa waktu mereka melakukan itu, yang responden kedua dan ketiga itu merasakan sebenarnya ada efek setelah beberapa tahun melakukan proses ini. Dia mengalami efek yang pertama itu yang hampir sama, mereka punya haid tidak lancar secara kesehatan, kemudian salah satunya timbul miom, kemudian mulut rahimnya itu mengalami erosi, entah karena ada tindakan yang bersentuhan dengan kegiatan. Kak Irma tinggal 3 menit lagi. Iya Bu, sudah hampir selesai ya. Kemudian sulit mempunyai anak setelah menikah dan ada perasaan bersalah. Jadi kesimpulan dari penelitian saya itu bahwa alasan mereka sebenarnya untuk melakukan tindakan aborsi disebabkan oleh faktor ekonominya, sosial, dan kesehatan. Mereka lebih memilih tindakan aborsi ilegal karena pengetahuan mengenai aborsi legal ini masih kurang. Selain itu mereka cenderung menyembunyikan tindakan tersebut karena takut stigma negatif dari masyarakat. Efek dari tindakan aborsi ini mereka merasakannya baik dari segi kesehatan maupun psikologis. Demikian presentasi saya. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Terima kasih Kakak Irma. Ya Bu. 15 menit persis. Kami mulai dengan berikutnya Kakak Susi Gustiana dari Aji Mataram yang juga akan memaparkan implementasi kebijakan aborsi aman bagi korban perkosaan di bawah umur. Kakak Susi Gustiana melihatnya dari tinjauan perspektif hukum feminis. Silakan. Baik, terima kasih Bu. Mungkin bisa dibantu tampilkan slide presentasinya. Ya, ada di Mas Farid. Mas Farid. Mas Farid. Ya, sudah dikirim tadi malam ya? Ya, sudah sih. Kakak Susi Gustiana. Saya buka, maaf. Mbak Susi, bisa pembukaan dulu Mbak Susi? Dari Oke, siap Mas Farid. Siap. Iya. Halo semuanya, perkenalkan saya Susi Gustiana. Saya adalah jurnalis dan saat ini di Aji Mataram sebagai koordinator bidang anak, perempuan, dan gender, seperti itu. Riset ini merupakan pembahasan mendalam dari hasil liputan yang sudah saya lakukan sebelumnya, yaitu mengangkat judul tentang implementasi kebijakan aborsi aman bagi korban perkosaan di bawah umur, tinjauan perspektif hukum feminis dan keadilan reproduksi. Selanjutnya, latar belakangnya adalah keselainan aborsi aman merupakan salah satu elemen kunci dari hak kesehatan reproduksi dan seksual perempuan. Aborsi bagi korban perkosaan legal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, dan Permenkes Nomor 3 Tahun 2016 tentang hak kesehatan reproduksi dan seksual, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 dan Undang-Undang Kesehatan yang baru saja disahkan pada bulan Juli 2023 ini. Seperti itu.
Selanjutnya ada dua kubu yang memperdebatkan masalah aborsi, gitu. Ada kubu pro-life dan juga kubu pro-choice. Kita lihat secara normatif Indonesia memandang aborsi dengan pendekatan moderat ya, karena meskipun aborsi itu dilarang, tetapi boleh pada kondisi tertentu, yaitu kondisi kedaruratan medis pada ibu dan janin yang tidak berkembang, serta pada perempuan korban perkosaan. Selanjutnya, slide selanjutnya, Mas. Jika korban perkosaan ini tetap melakukan aborsi tanpa melihat atau memenuhi persyaratan, maka akan dijerat hukum pidana. Itu pasal 194 Undang-Undang Kesehatan, mengancam setiap orang yang melakukan aborsi yang tidak sesuai dengan pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Kesehatan dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda 1 miliar. Ya, pasal ini berpotensi mengkriminalisasi korban perkosaan gitu ya. Kita bayangkan perempuan sudah jadi korban kemudian harus dikriminalisasi, itu merupakan sesuatu yang tidak bisa sebenarnya tidak bisa dinormalkan gitu. Dan itu terjadi di Indonesia. Selanjutnya, Mas. Oke, kita melihat bahwa korban perkosaan itu setelah mengalami itu pasti akan melenyapkan barang bukti. Karena memang kita ketahui bersama bahwa stigma, kemudian patriarki itu memandang perempuan itu tidak suci lagi gitu, sehingga dia akan melenyapkan barang bukti. Dan pada saat itu nanti di pengadilan, kemudian ketika ia melaporkan akan dapat dikriminalisasi gitu. Selanjutnya, aborsi bagi korban perkosaan ini tidak dapat diakses karena memang ada batasan waktu, yaitu pada Undang-Undang Kesehatan sebelum diperbarui dengan adanya KUHP baru, itu 6 minggu batasan usianya. Bayangkan 1,5 bulan ya usia kehamilan, dan alhamdulillahnya pemerintah sudah lebih aware dengan adanya KUHP baru dan Undang-Undang Kesehatan yang baru itu 120 hari. Artinya pada usia kandungan sebelum 4 bulan ya, itu bisa mengakses layanan aborsi aman. Tetapi apakah itu bisa diakses di daerah? Di NTB khususnya, itu tidak bisa, tidak ada akses sama sekali. Saya sudah mencoba mendatangi beberapa teman-teman aktivis HKSR, teman-teman LPA, teman-teman LBH Apik, bahwa memang yang paling rentan itu adalah anak perempuan. Karena mereka belum memiliki edukasi yang komprehensif tentang reproduksi. Jadi misalnya ketika dia mengalami perkosaan, dengan sekali penetrasi saja dia bisa hamil gitu. Tapi karena dia trauma, dia tidak ingin diketahui oleh orang lain, nanti akan diketahui oleh orang-orang terdekatnya pada saat usia kandungannya sudah melebihi batas ketentuan dari undang-undang. Dan inilah yang menjadi masalah gitu. Selanjutnya, mungkin slide selanjutnya Mas gitu. Jadi rumusan masalahnya bagaimana implementasi kebijakan aborsi aman pada korban perkosaan di bawah umur, tinjauan perspektif hukum feminis, dan juga bagaimana bentuk tanggung jawab negara terhadap korban perkosaan di bawah umur yang hamil akibat perkosaan di Sentra Paramita Mataram, Nusa Tenggara Barat. Seperti itu. Metode penelitian yang saya lakukan yaitu menggunakan tinjauan perspektif hukum feminis dan keadilan reproduksi di Nusa Tenggara Barat. Jenis penelitiannya adalah penelitian kebijakan, melihat sejauh mana implementasi daripada regulasi yang sudah ada, tetapi miskin implementasi, bahkan di daerah itu tidak ada akses layanan sama sekali. Perempuan perkotaan saja sulit mengakses, apalagi yang di pedesaan gitu. Dan akibatnya anak perempuan yang hamil akibat perkosaan dipaksa harus putus sekolah, kemudian direhab di Sentra Paramita Mataram. Dan mereka selama menjalani itu adalah hal-hal yang sulit. Kita ketahui korban perkosaan akan mengalami trauma, dan trauma itu bisa saja dialami oleh mereka sepanjang hidupnya seperti itu. Ya, metode penelitian ini dilakukan yaitu di penelitian kebijakannya dengan melihat bagaimana implementasi dari Undang-Undang Kesehatan, KUHP lama dan baru, peraturan pemerintah, serta Permenkes dengan tinjauan perspektif hukum feminis. Selanjutnya, landasan teorinya, teori pertama tentang
hukum selama ini ditampilkan oleh pemikiran hukum terlalu mengkonsentrasikan pada jurisprudensi patriarki gitu, di mana kita ketahui tidak melihat pengalaman perempuan gitu, tetapi cenderung melihat dari perspektif patriarki. Kemudian teori kedua adalah teori keadilan sosial, bahwa keadilan reproduktif itu adalah untuk menjamin hak kesehatan dan seksual reproduksi perempuan gitu. Selanjutnya, hasil penelitiannya, hak kesehatan seksual dan reproduksi yang terus diperjuangkan ini adalah perkosaan yang dialami oleh anak perempuan korban perkosaan, karena memang meskipun legal tapi tidak ada implementasi dan pemerintah sejauh ini belum menunjuk akses layanan yang bisa didapatkan oleh perempuan atau anak perempuan korban perkosaan di daerah. Jangankan di daerah, di Jakarta saja sepertinya sulit untuk menemukan akses ini. Karena memang pemerintah masih belum masih belum memiliki perspektif untuk itu gitu, melindungi perempuan gitu. Selanjutnya, ya stigma. Kita ketahui perempuan mengalami stigma yang luar biasa, masyarakat menyalahkan korban dan mereka akan mengalami trauma seumur hidup gitu, apalagi masyarakat kita cenderung masih berpikir patriarki gitu. Selanjutnya, ya kriminalisasi. Kita ketahui kasus di Jombang itu anak perempuan di bawah umur yang diperkosa, dikriminalisasi dan dipenjara seperti itu. Tapi kalau di NTB belum ada anak perempuan yang dipenjara karena aborsi. Mereka yang hamil akibat perkosaan terpaksa harus menjalani kehamilannya dan ditampung di panti sosial seperti itu. Selanjutnya, Mas. Ya, di Polda NTB saya mencoba mendatangi rumah sakit Polda NTB, tapi di sana juga tidak ada layanan karena memang penyidik belum pernah ada yang merekomendasikan anak perempuan yang hamil akibat perkosaan ini untuk mengakses ke layanan aborsi aman. Menurut petugas di sana, jika memang ada dan ada surat dari penyidiknya, kami akan melakukan aborsi aman. Tetapi penyidik juga ketakutan karena memang belum ada SOP secara nasional yang diterbitkan oleh Kemenkes untuk bagaimana prosedur agar anak korban perkosaan ini mendapatkan akses layanan seperti itu. Selanjutnya, ya, jadi kita lihat regulasinya, Undang-Undang Kesehatan, kita melihat dulu kan batasan usia kehamilan anak yang bisa melakukan akses aborsi aman itu kan 6 minggu. Setelah adanya KUHP baru ditambah menjadi 120 hari, begitu juga di Undang-Undang Kesehatan yang baru itu pasal 41 ya kalau nggak salah. Mohon dikoreksi, itu sudah menjadi 120 hari. Artinya mulai ada awareness dari pemerintah untuk menambah usia kandungan anak yang boleh diaborsi ini agar bisa mengakses layanan seperti itu. Tetapi narasi daripada KUHP baru itu masih perempuan yang melakukan aborsi gitu, bukan kata setiap orang gitu. Jadi saya merasa masih patriarkis sih narasinya seperti itu. Mungkin nanti ada tambahan dari Bapak Ibu yang memang berkompeten di situ. Selanjutnya, ya, keadilan reproduksi, hak komprehensif korban perkosaan di bawah umur. Jadi bagaimana sih memberikan perlindungan korban di bawah umur yang hamil akibat perkosaan ini adalah kita mengupayakan keadilan reproduktif. Bagaimana menegakkan hak-hak reproduksi bersamaan dengan keadilan sosial ya. Ini penelitian sudah dilakukan oleh Rose 2017 dan ini saya update dari Jurnal Perempuan ya, yang dilakukan penelitiannya oleh Mbak Gina Boang Manuluh gitu. Dan memang keadilan reproduksi ini saling terkait dengan hak asasi manusia karena memang itu adalah hak asasi perempuan gitu. Kita melihat CEDAW dan lain-lain, tetapi sejauh ini implementasinya di daerah adalah memberikan
pendampingan litigasi dan non-litigasi, bekerja sama lintas sektor dengan lembaga pengadaan layanan, UPT DPPA, gitu-gitu, Polres dan Dinas Sosial gitu. Jadi memang di NTB tidak ada akses untuk aborsi aman bagi korban perkosaan. Semua teman-teman pendamping HKSR ini ketakutan karena memang ketika mereka misalnya mendampingi kemudian memberikan jalan gitu, ayo udah aborsi saja gitu, mereka ketakutan karena nanti mereka bisa saja dijerat dengan pasal itu dan bisa dipenjara seperti itu. Itulah kendala kenapa hak atas tubuh perempuan ini sebenarnya masih diatur oleh negara. Dan teman-teman aktivis HKSR juga belum bisa memberikan keadilan kepada korban karena mereka juga ketakutan misalnya ketika merekomendasikan untuk aborsi aman bagi korban. Selanjutnya, 1 menit lagi. Ya mungkin bisa ke slide solusi mungkin. Solusi. Iya, di Sentra Paramita sebenarnya rehabilitasi sosial diberikan kepada anak yang mengalami trauma psikologis, yaitu seringkali mereka ketika korbannya adalah incest, itu luar biasa trauma yang dialami gitu. Ada juga saya temukan anak yang dipaksa aborsi dengan meminum pil atau jamu oleh keluarganya, karena memang keluarganya merasa ini aib gitu, jadi dia harus menanggung itu semua. Tetapi ketika anak itu kemudian pingsan dibawa ke puskesmas tahu bahwa dia mengakses penghentian kehamilan secara tidak legal gitu dengan jamu dan obat-obatan gitu, sehingga dia kemudian dirujuk ke Sentra Paramita Mataram dan dia mendapatkan akses pendampingan di sana selama 6 bulan gitu. Dan itu luar biasa traumanya. Saat saya datang pun saya temui anak-anak itu, mereka dalam kondisi yang masih trauma berat gitu. Kadang kalau bicara saja mereka tuh sambil nangis gitu. Itu luar biasa sih. Mungkin solusi yang saya tawarkan adalah bagaimana pemerintah mungkin bisa secepatnya untuk menunjuk akses layanan yang ada di daerah gitu agar stakeholder bisa memberikan akses layanan aborsi aman ini bagi korban perkosaan. Sampai kapan kita akan melihat anak-anak ini menderita karena mereka harus menanggung kehamilan yang tidak diinginkan, putus sekolah dan lain sebagainya, tapi negara tidak bisa menjamin itu gitu. Meskipun mereka didampingi saat proses litigasi maupun non litigasi, tetapi hak anak, hak korban dan lain sebagainya harus dijamin secara komprehensif oleh negara. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada Ibu. Ibu atas terima kasih. Ya, terima kasih Kak Susi Gustiana. Sangat bagus saling mengisi dengan Kakak Irma. Kemudian Kakak Selvira, mohon dari Yayasan Semak yang akan mempresentasikan implementasi posyandu remaja dalam menjamin hak kesehatan reproduksi remaja di Kabupaten Garut. Silakan Kakak Selvira. Kakak Selvira. Kakak Selvira, atau kita akan menunggu dengan Kakak Selvira belum ada di ruangan. Kami mengharap. Sudah ada, Bu. Sudah ada. Bu. Ya. Ya, silakan. Ada. Saya screen, mungkin ini karena ada gangguan jaringan, Bu. Iya. Ada Mas Farid di sini. Mas Farid akan menayangkan presentasi. Materinya belum dikirim ya? Iya, saya juga belum terima. Oh iya, bisa sendiri, Bu. Silakan. Ya, start screen sendiri ya. Silakan. Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om.
Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya dari Selvira Rastiti dan Kak Anissa Siti Fadila yang akan mempresentasikan mengenai materi tentang implementasi posyandu remaja dalam menjamin hak kesehatan reproduksi remaja di Kabupaten Garut. Posyandu remaja ini merupakan salah satu kegiatan pelayanan dan juga pemberdayaan kesehatan bagi para remaja. Jadi tujuannya dari posyandu remaja ini yaitu remaja dapat mengkonsultasikan permasalahan yang ada dalam tubuhnya dan dihasilkan solusi yang diatasi langsung oleh ahli kesehatan seperti bidan setempat. Peserta dari posyandu remaja ini yaitu dari usia 10 sampai 18 tahun. Pelayanan ini juga dikhususkan bagi para remaja yang putus sekolah. Landasan hukum dengan adanya kegiatan posyandu remaja ini yaitu ada pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H ayat 1, di mana setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Tujuan dari kegiatan posyandu remaja ini yaitu untuk meningkatkan pemahaman para remaja mengenai kesehatan reproduksi, juga mengenai pemahaman kesehatan mental. Yang kedua, tujuannya yaitu sebagai upaya untuk mempercepat perbaikan gizi para remaja yang putus sekolah tadi. Manfaat dari kegiatan posyandu remaja ini yaitu remaja akan memperoleh berbagai pemahaman, juga peningkatan pendidikan mengenai kesehatan reproduksi, lalu remaja juga dapat mengetahui permasalahan apa saja yang ada dalam tubuhnya, sehingga dapat dikonsultasikan dan dapat diatasi oleh para ahli tenaga kesehatan seperti para bidan. Dan manfaat dari kegiatan posyandu remaja ini juga akan membantu dalam pembentukan mental anak yang mampu berperilaku hidup sehat dan memiliki keterampilan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Kak Anisha. Baik, sebelumnya terima kasih kepada rekan saya, Selvira, yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana awal mula terbentuknya posyandu remaja yang berada di Kabupaten Garut, tepatnya di Desa Mekarjaya. Pada tahun 2022, di Desa Mekarjaya ini terbentuk suatu organisasi remaja, yaitu bernama FKRD, atau Forum Komunikasi Remaja Desa, yang memiliki kepedulian atas isu-isu remaja. Karena kepedulian tersebut, FKRD ini dilibatkan dalam suatu acara penyuluhan kesehatan. Nah, dari kegiatan tersebut, pihak kesehatan dan FKRD ini saling bekerja sama dalam mensosialisasikan posyandu remaja ke setiap RW yang berada di Desa Mekarjaya. Mereka ini dibina dan dilatih oleh ahli kesehatan dari puskesmas terdekat, dan FKRD pun ikut membantu menjadi kader posyandu remaja, bahkan menjadi peserta dari posyandu remaja itu sendiri. Dalam posyandu remaja ada beberapa kegiatan yang biasa dilakukan, diantaranya yaitu pengecekan tinggi badan, pengecekan berat badan, pengecekan tensi darah, pengecekan HB atau hemoglobin, pengecekan lila atau lingkar lengan, konsultasi mengenai kesehatan, sosialisasi, serta pembagian obat penambah darah. Berikut adalah beberapa dokumentasi dari kegiatan posyandu remaja yang berada di Desa Mekarjaya. Dalam melakukan suatu kegiatan, pasti akan ada hambatan yang dialami. Berikut adalah hambatan-hambatan ketika posyandu remaja. Yang pertama itu dari segi peralatan, karena peralatan dari posyandu remaja ini masih menginduk dari posyandu balita, jadi belum memiliki peralatan pribadi milik posyandu remaja. Yang kedua, belum adanya kegiatan pelatihan formal bagi kader muda untuk posyandu remaja. Yang ketiga, peserta posrem yang masih kurang, padahal posrem ini sebelumnya sudah disosialisasikan, serta kurangnya kesadaran serta kepekaan remaja dan masyarakat terhadap pentingnya konsultasi mengenai kesehatan. Mungkin yang terakhir, harapan kita
dengan adanya posyandu remaja ini, yaitu semoga dengan adanya program remaja, para remaja ini menjadi lebih mengerti dan berhati-hati dalam merawat kesehatan diri, juga mendapatkan dukungan dari masyarakat dan perhatian dari pemerintah agar posyandu ini dapat menjadi lebih berkembang lagi, mendapatkan fasilitas yang memadai, baik itu dari segi kualitas maupun segi kuantitasnya, serta diharapkan posyandu remaja ini juga dapat menjadikan ruang untuk menambah pengalaman bagi anak muda menjadi kader muda di posyandu remaja. Oke, sekian presentasi dari kami mengenai implementasi posyandu remaja di Kabupaten Garut. Waktu dan tempat saya kembali. Terima kasih Kakak Selvira dan Kakak Anisha Siti Fadila. Terima kasih. Tepat sekali waktunya. Yang terakhir Kakak Kamila Elsabila dari UIN Malang yang akan mempresentasikan Perempuan Indonesia bicara tentang menstruasi, tubuh perempuan dan tabu masyarakat. Maaf, saya belum berani buka layar, takut nanti terganggu lagi. Maaf sekali. Oh, iya. Silakan Ya. Kakak Kamila dari Malang. Ya, Bu. Apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar, jelas sekali. Oke. Saya izin share screen ya. Ya, silakan. Oke. Apakah share screen saya sudah terlihat? Oh, masih loading. Terlihat. Perempuan Indonesia bicara tentang menstruasi. Silakan. Oke. Selamat pagi, siang, malam semuanya. Salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Elsabila. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan tentang Perempuan Indonesia bicara tentang menstruasi, tubuh perempuan, dan tabu masyarakat. Jadi, pada pendahuluan itu, menstruasi merupakan salah satu perkembangan sekunder yang dialami oleh perempuan. Seperti yang kita tahu, jika dilihat dari kesehatan, ranah kesehatan, ranah perkembangan tubuh, menstruasi itu merupakan salah satu perkembangan sekunder. Lalu, pada kenyataannya, banyak perempuan yang merasa tidak siap, bingung, dan terbebani oleh menstruasi. Kenapa kok bisa saya menyimpulkan bahwa pada kenyataannya banyak perempuan yang merasa tidak siap, bingung, dan terbebani oleh menstruasi? Hal itu saya lihat dari penelitian sebelumnya yang terjadi di negara Amerika dan Eropa tentang bagaimana perempuan-perempuan yang pada usia siap menstruasi itu mereka merasa takut atau mereka merasa bahwa darah menstruasi ini adalah sesuatu yang menakutkan yang harus disembunyikan. Hal itu diperparah juga oleh bagaimana iklan-iklan pembalut atau alat bantu tampung dalam menstruasi yang menganggap bahwa menstruasi itu adalah sesuatu yang harus disembunyikan dan sesuatu yang menjadi sebuah beban. Kenapa kok kita mau meneliti tentang menstruasi? Ketika perempuan mendapatkan pengetahuan menstruasi dari ibu mereka, pengetahuan tentang menstruasi seringkali dipenuhi oleh budaya yang dianut, yang membawa ekspektasi masyarakat tentang bagaimana perempuan menstruasi menghadapi menstruasi mereka. Jadi, ketika perempuan belum menstruasi, seringkali orang tua perempuan atau orang-orang terdekat mereka itu menakut-nakuti atau menganggap bahwa menstruasi itu adalah satu hal yang besar, satu hal yang sangat menjadi sebuah titik balik dalam kehidupan seorang manusia. Nah, seringnya di Indonesia ini pengetahuan tentang menstruasi itu dipengaruhi oleh budaya yang dianut. Nah, kebudayaan inilah yang kadang membuat perempuan itu merasa cemas terhadap ketika mereka akan menstruasi, begitu. Sehingga kadangkala ekspektasi masyarakat tentang menstruasi itu juga tinggi. Perempuan menstruasi itu dianggap sebagai seorang yang tidak penuh atau tidak full, tidak bisa mengerjakan pekerjaan itu sepenuhnya karena mereka pasti dibayang-bayangi oleh mood atau bagaimana mereka mengalami nyeri saat menstruasi dan sebagainya.
tujuan penelitian saya yaitu saya ingin meneliti tentang bagaimana sih perasaan perempuan tentang menstruasi, lalu perasaan perempuan tentang diri mereka sendiri yang mengalami menstruasi. Apakah mereka merasa jijik ataukah mereka menganggap menstruasi itu adalah sebuah hal yang normal? Lalu adalah tanggapan perempuan terhadap sistem menstruasi yang dibebankan kepada perempuan. Selanjutnya metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, pendekatan fenomenologis. Lalu saya menggunakan pandangan Simone de Beauvoir yang termaktub dalam buku The Second Sex yang mengatakan bahwa ketika perempuan menginjak periode dalam hidupnya, maka periode tersebut biasanya perempuan tersebut akan dihantui oleh kesakitan dan rasa jijik atas tubuhnya. Ya, jadi saya menggunakan subjek perempuan dengan latar belakang suku Jawa, Madura, Betawi, dan Kalimantan. Pengambilan data digunakan menggunakan wawancara dengan jurnal terdahulu serta laman web untuk memperkaya penelitian. Jadi hasilnya adalah ketika perempuan pada akhirnya mendapatkan menstruasi, dia sudah mendapatkan pengetahuan menstruasi. Nah, pengetahuan menstruasi itu bersumber dari lingkungan terdekat. Lingkungan terdekat yaitu oleh keluarga, teman terdekat, kerabat. Lalu itu adalah sumber ilmiah seperti ensiklopedia atau bagaimana sistem reproduksi itu dijabarkan saat SMP dan SD. Lalu informasi publik seperti bagaimana sih menstruasi itu digaungkan oleh media-media mainstream atau kayak common sense mereka tentang menstruasi. Lalu ketika setelah mendapatkan pengetahuan itu, perempuan bisa mengidentifikasi menstruasi. Ketika mereka mengidentifikasi menstruasi, mereka mengidentifikasinya dengan cara yaitu mereka sudah merasakan ada keluar cairan, lalu ada rasa tidak nyaman di bagian bawah mereka. Setelah mereka merasa tidak nyaman, lalu dan setelah memastikan bahwa mereka menstruasi, mereka menghubungi orang tua terdekat, yaitu keluarga atau pengasuh, dan mengabarkan bahwa mereka itu menstruasi. Selanjutnya, jadi setelah mengabarkan tentang mereka menstruasi, jadi di sini saya membuat bagaimana keterbukaan dan reaksi lingkungan tentang menstruasi, yaitu reaksi lingkungan terhadap menstruasi itu ada yang positif, yaitu teman-teman atau lingkungan sekeliling mereka itu jadi perempuan menstruasi itu mendapatkan dukungan seperti ketika mereka sakit, mereka mengalami menstruasi, ada yang siap siaga untuk UKS, atau ketika mereka mengalami bocor gitu, ada yang siap siaga buat nutupin gitu. Lalu ada juga bantuan ketika menstruasi, seperti ada yang siap siaga memberikan obat-obatan. Juga perempuan menstruasi itu di-encourage bahwa menstruasi itu bukan suatu hal yang buruk gitu. Lalu ada juga yang mendapatkan reaksi negatif. Jadi sayangnya reaksi negatif itu seringkali didapatkan oleh perempuan yang menstruasi dari lingkungannya, seperti dianggap lebay. Ada salah satu responden saya itu yang di mana ibunya itu menganggap ketika dia mengalami menstruasi dan dia harus bed rest kan, dan bed restnya itu dia tidak bisa mengerjakan pekerjaan rumah otomatis, dan ibunya itu bilang kalau dia itu lebay. Selain itu juga pacarnya atau orang-orang cowok atau teman-teman cowok di sekelilingnya itu menganggap juga bahwa premenstrual syndrome itu terlalu dilebih-lebihkan gitu loh. Jadi seperti yang kita tahu, pengalaman menstruasi itu adalah pengalaman subjektif. Jadi kadangkala pengalaman menstruasi itu suka dipukul rata oleh orang-orang di sekelilingnya yang menganggap bahwa perempuan menstruasi itu lebay atau terlalu dilebih-lebihkan jika dia tidak bisa berperforma seperti ketika dia tidak sedang menstruasi. Lalu diskusi terhadap menstruasi itu ada diskusi yang terbuka. Ketika seorang memutuskan diskusi terbuka terhadap menstruasi, mereka biasanya memutuskannya melakukan diskusinya itu dengan teman sebaya yang mereka percayai benar-benar atau orang tua yang bagi mereka yang merasa dekat dengan orang tuanya. Lalu yang tidak terbuka
kenapa kok diskusi tentang menstruasi itu tidak terbuka? Karena satu, menstruasi itu dianggap tidak tabu. Hal itu diperparah dengan iklan-iklan pembalut yang ada yang berseliweran di TV bahwa menstruasi itu adalah cairan yang beban harus segera dihempaskan gitu. Lalu ketika mereka ditanya oleh orang asing tentang bagaimana sih keadaan menstruasi kamu, lalu diskusi dengan lawan jenis karena mereka merasa bahwa menstruasi itu nggak cocok untuk didiskusikan oleh lawan jenis. Lalu didiskusikan lawan jenis berumur jauh. Jadi lawan jenis yang berumur jauh itu adalah lawan jenis ya bapak-bapak atau mas-mas yang umurnya mungkin 10, karena mereka tidak karena mereka tidak merasa nyaman untuk berdiskusi dengan lawan jenis tersebut. Lalu ketika saya bertanya kepada mereka, menurut kalian apakah menstruasi itu tanda seorang perempuan sesungguhnya? Jadi mereka itu tidak familiar dengan menstruasi itu sebagai sebuah tanda bahwa itu adalah bahwa mereka adalah perempuan sesungguhnya setelah menstruasi. Akan tetapi mereka ada yang merasa senang ketika mereka pada akhirnya mendapatkan menstruasi karena dia pada akhirnya merasa sama dengan teman-temannya begitu. Jadi FOMO atau fear of missing out itu bisa dialami juga oleh perempuan yang masih mau menginjak menstruasi karena ketika dia akhirnya mendapatkan menstruasi dia merasa senang dan ketika dia ketinggalan dengan teman-temannya tuh dia merasa cemas. Nah, namun sayangnya ada juga yang merasa bahwa menstruasi ini adalah sebuah hal yang memalukan. Nah, hal yang memalukan itu dia kan awalnya cewek tomboy. Pada akhirnya dia merasa bahwa ketomboyannya itu runtuh karena dia mengalami menstruasi yang dia asosiasikan sebagai hal yang drama itu. Selain itu dia juga diejek oleh teman-temannya karena dianggap lemah setelah menstruasi. Jadi sebenarnya menstruasi itu bisa memiliki pengalaman yang subjektif bagi setiap perempuan. Selanjutnya kesimpulannya yaitu menstruasi merupakan pengalaman subjektif yang dirasakan oleh perempuan karena tidak setiap perempuan itu mengalami nyeri menstruasi, juga tidak setiap perempuan itu mendapatkan sambutan baik ketika dia pada akhirnya mengalami menstruasi. Lalu stigma masyarakat dalam memandang menstruasi menyebabkan diskusi menstruasi dipandang tabu. Seperti saya katakan, bagaimana menstruasi itu diperhalus dengan sebutan haid atau mens atau datang bulan yang bahkan kata-kata menstruasi itu atau asing sekali untuk diucapkan. Selanjutnya, pada akhirnya pengalaman menstruasi menjadi sebuah penentu. Apakah perempuan percaya diri dengan eksistensinya sebagai perempuan atau malah membuktikan bahwa menjadi seorang perempuan adalah hal yang merepotkan. Seperti saya bilang tadi kan ada yang mendapatkan reaksi yang bagus ketika menstruasi, ada juga yang mendapatkan reaksi tidak bagus dan hal itu berpengaruh pada cara pandang mereka melihat tubuh mereka itu sendiri gitu. Lalu nomor 4, pengabaian tentang pengalaman menstruasi perempuan menyebabkan sulitnya perempuan mengakses cuti ketika menstruasi, padahal dari menstruasi adalah hal yang nyata adanya. Jadi akibat pukul rata menstruasi itu adalah hal yang sama antara perempuan. Jadi teman-teman kita itu sering takut untuk mengajukan cuti menstruasi karena mereka merasa dari menstruasi itu bisa ditahan sendiri gitu loh. Mereka merasa dari menstruasi itu bukan sakit gitu. 1 menit ya, Bu. lagi. Nah. Oh ya. Oke. Itu saja. Lalu terakhir, moments mutual understanding comes from the fact that they identify themselves with each other, but for the same reason, each is against each other. Jadi pemahaman perempuan itu bisa jadi karena mereka mengidentifikasi diri sebagai sesama perempuan, namun mereka juga bisa turn back atau bisa merasa bisa merasa saling tusuk-tusukan antara perempuan dengan perempuan karena mereka mengidentifikasi dirinya sebagai perempuan.
Begitu saja sih dari The Second Sex, Simone de Beauvoir. Terima kasih. Terima kasih. Sesuatu tanda apresiasi mohon diberikan kepada 4 pembicara, ada Kakak Irma, Kakak Selvira, dan Anisha Siti Fadila, serta Kakak Susiana, dan Kakak Kala. Dapat apresiasi yang besar. Sekali lagi saya takut sekali nih pegang komputer saya untuk buka, nanti suara saya hilang lagi. Jadi maaf sekali. Ya, kita mulai ya dengan ada 2 pembicara presentasikan tentang perilaku illegal aborsi, dan Aji Mataram, Kakak Susi Gustiana juga membicarakan tentang kebijakan aborsi aman di Mataram, ya. Jadi yang satu bagus sekali di Makassar, yang satu lagi di Mataram, ya. Jadi kita menyatukan diskusi itu. Di sini saya lihat ada Kakak Esti dan Kakak Ellen. Sebentar kita tahan. Kemudian nanti 2 presentasi lainnya itu saling terkait juga. Yang satu kan Posyandu Remaja ya, dalam menjamin HKSR. Sejauh mana sih di Garut ini? Saya lihat pelatihan formalnya belum ada, ya. Jadi itu yang diharapkan. Kemudian juga Kak Kamila tentang menstruasi. Memang ini sangat-sangat penting, dan tentunya di Posyandu Remaja ini juga perlu dibicarakan di sana, ya. Tapi sekali lagi saya mengingatkan dari pembukaan konferensi Kartini Conference, ya, yang Indonesian Feminist ini, di sana diawali dengan Profesor Tiwon, ya. Dia mengatakan kan sering hanya sebatas ilmu biologi yang dibicarakan, padahal kita bicara soal kesehatan reproduksi, kesehatan seksual, hak reproduksi, hak seksual, itu ada lebih dari hanya ilmu biologi. Selama ini hanya dibatasi sebatas ilmu biologi, ya. Tapi tadi sudah banyak yang mengangkat, dan saya harapkan ini menjadi diskusi kita. Saya mulai dengan Kakak Esti Susanti Hudiono, sahabat saya sejak tahun 90-an ya, Mbak Kakak Esti. Atas hebat ini, terus konsisten. Sama-sama. Silakan Kakak Esti. Iya, jadi saya jadi tergelitik ya. Jadi saya pernah menjadi bagian dari perjuangan kesehatan reproduksi, salah satunya aborsi. Dulu kan memimpin klinik untuk perempuan miskin dan remaja di Surabaya. Nah, pada saat itu ya di Surabaya, dan kemudian kami masuk ke dalam isu trafficking. Jadi ada mungkin 300-500 ya anak korban kekerasan seksual yang hamil. Nah, waktu itu situasi, jadi sebetulnya kalau secara legal itu kan pendidikan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas itu kan harus punya klinik yang pro tubuh perempuan. Tapi kan legalnya kan belum ada ya, jadi masih parsial akomodasinya. Nah, problem kami dulu itu adalah terkait dengan undang-undang yang tidak boleh membicarakan kontrasepsi, KUHP terus dan sebagainya. Karena itu meskipun ratusan anak yang sudah hamil itu yang sudah seksual aktif itu tidak boleh diasumsikan harus no sex. Kan ini kan frustrasi besar ini ya yang kami hadapi, no sex, sehingga kami nggak berani terang-terangan berbicara tentang kontrasepsi pada anak yang sudah seksual aktif ini. Akibatnya ya kita hanya putar-putar, dan anak ini banyak yang hamil kembali gitu ya. Itu yang membuat kami menangis.
Nah, pertanyaan saya, apakah ada kemajuan kalau orang sudah seksual aktif pada anak korban kekerasan seksual ini boleh mengakses KB? Karena teorinya tidak boleh. Kalau tidak boleh, kami kan dulu kan bermain di negosiasi, dengan kalau kami kan karena punya klinik perempuan sehingga negosiasinya dengan dokter, dengan kawan-kawan yang pro yang ngerti persoalannya. Nah, kemudian sekarang situasinya seperti apa? Lalu yang kedua merespon tentang menstruasi. Saya itu sekarang tergelitik ya memikirkan tentang konsep menstruasi pada agama-agama dan pada budaya itu kan negatif ya, dianggap kotor gitu ya. Ini kan ambivalens dengan anak yang dilahirkan suci itu ya. Jadi apakah ada gerakan yang mempositifkan menstruasi ini? Karena ini penting ya, ini kan bagian dari penerimaan pada tubuh perempuan yang kita lahir juga nggak tahu itu dosa apa enggak, tiba-tiba dianggap kotor gitu ya. Tapi kan kenyataannya kalau dari segi biologi itu kan darah menstruasi itu kan darah segar. Ini penting ya, ini area wacana yang harus kita perjuangkan. Saya kira itu Mbak Altas yang saya kagum sama perjuangan sampean. Sama-sama Kakak Esti, kita sama-sama waktu itu berjuang. Silakan saya beri dulu kepada yang menjawab tadi. Pertama mungkin pertanyaan pertama Kakak Irma dan dilanjutkan dengan Kakak Susi Gustiana ya. Coba pertanyaan dari Kakak Esti bisa dijawab di dalam hal ya. Baik, Bu. Jadi kalau selama penelitian saya 2020 sampai 22 itu kalau di Kota Makassar sebenarnya yang untuk yang legal itu sebenarnya bisa itu di bidannya. Cuma kembali tadi ke pernyataan Ibu yang bertanya Ibu Besti bahwa sayangnya itu meskipun bidannya ini pro tapi masih takut-takut, Bu. Jadi jatuhnya itu mereka semua masalah itu tetap dibebankan ke personalnya. Kayak misalnya partisipan saya ketika misalnya mau melakukan pertama kalinya itu yang umur 33 tahun sebelum menikah mau melakukan aborsi, itu diberikan surat keterangan di atas materai bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum itu menjadi tanggung jawabnya mereka. Kemudian masalah yang kedua adalah karena aspek legalnya itu belum jelas, sehingga ini untuk bahan-bahan untuk melakukan aborsi legal ini juga tidak ceritanya harus dibelinya itu dengan biaya yang nggak mahal. Artinya itu tadi harus ada tektokan atau negosiasi antara bidannya dengan penyedia layannya atau misalnya dari pihak farmasinya, tapi dengan harga yang agak tinggi misalnya. Bisa bahkan kemarin katanya itu sampai 2 kali lipat harga bahan yang digunakan, sehingga partisipan saya itu harus membayarnya lebih. Nah, harapan saya sih bagusnya kalau misalnya karena saya masih pemula ya Bu kalau di aspek feminisme, maksud saya punya harapan itu ke depannya jika misalnya ada kebijakan yang lebih meluaskan perempuan untuk melakukan aborsi itu, terutama misalnya tadi dengan kasus yang di peserta yang kedua itu kayak remaja itu bisa diberikan keleluasan itu untuk melakukan aborsi. Kemudian yang kedua dari kebijakan itu nanti bisa ada rentetan ke dunia pendidikan juga. Saya kayak misalnya anak SMP atau SMA yang jadi korban pemerkosaan setelah aborsi, mereka punya hak untuk melanjutkan pendidikannya. Tapi sejauh ini penelitian observasi saya beberapa tahun itu di Makassar itu belum ada Bu. Kalau daerah saya itu belum ada. Kalaupun yang ada sama dengan Ibu tadi, masih sifatnya itu pribadi, tapi tidak didukung dengan masalah obat-obatannya, peralatannya, kemudian masalah tanggung jawabnya tetap dari si orang yang melakukan aborsi itu yang harus menanggung semuanya, seperti itu. Terima kasih. Sedikit ditambah Ibu,
Kakak Irma. Jadi ada dua cara untuk melakukan aborsi, yaitu dengan secara bedah ya, vakum aspirasi dan medical abortion. Jadi ibu menemukannya melalui bidan dan bidan itulah yang memberikan medical abortion. Jadi dengan obat. Betul, Bu. Jadi bukan dengan vakum aspiration. Jadi bukan karena Bu, karena saat itu katanya kehamilannya sudah 4 hampir ke 5. Jadi bulan. di itu. Iya. Bulan, di dalam bulan. Iya, betul, Bu. Ya, mungkin di sini Kakak Esti bisa menjelaskan ya bahwa memang oleh karena itu secepatnya ya dalam beberapa 2 minggu sudah mengetahui apakah positif atau tidak. Ya, jadi itu batasannya. Saya rasa kita berikutnya dulu memberikannya kepada Kakak Susi Gustiana. Mungkin Kakak Gustiana bisa menjelaskan lebih tentang bagaimana di NTB-nya. Oke, siap. Terima kasih Ibu Atas dan Ibu Esti. Memang kalau kita bicara tentang klinik yang pro ketubuhan perempuan, baik itu di NTB maupun di wilayah-wilayah di bagian timur Indonesia, saya rasa belum ada gitu. Kalaupun ada, petugas kesehatannya itu masih takut-takut karena memang ada ancaman hukum gitu ketika mereka memberikan akses layanan itu kepada korban perkosaan. Kemudian selanjutnya kontrasepsi darurat, apakah sudah bisa didapatkan oleh mereka yang hamil akibat perkosaan? Saat saya liputan ya di lapangan maupun saat riset ilmiah ini, saya menemukan belum ada korban yang mendapatkan akses kontrasepsi darurat. Karena mereka itu baru melapor kepada pihak kepolisian saat usia kehamilannya sudah 7-8 bulan. Bahkan tuh ada yang 1 minggu lagi melahirkan anak berumur 12 tahun, itu anak SD. Dan parahnya lagi kan ketika sudah usia itu, maka otomatis anak ini harus meneruskan kehamilan dan melahirkan gitu. Sampai saya masih memantau, kemudian kemarin itu kejadiannya pada perempuan yang usia 20 tahun, dia itu usia kehamilan masih 3 bulan dan dia diperkosa oleh pamannya sendiri. Tetapi dari petugas kesehatannya itu tidak mau memberikan pil kondar. Dan memang karena ketakutan itu, dia terpaksa dirujuk ke panti paramita gitu sebagai solusi, dan nanti anak yang dilahirkan itu diadopsi oleh negara. Selalu seperti itu. Dan memang cukup rumit dan rigid banget untuk agar bisa perempuan korban perkosaan ini, apalagi anak ya, agar bisa mendapatkan akses secara komprehensif, ini masih menjadi PR besar kita bersama. Itu saja. Iya. Saya kembalikan ke Ibu Atas. Ya, terima kasih. Saya berikan sekarang kepada Ibu Ellen. Mungkin nanti bisa bergulir lagi diskusi kita. Mungkin Ibu Ellen, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya masih menyambung dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya ya ke Mbak Irma. Itu bolehkah kami diberitahu efek psikologis dari dua informan Anda itu, efek psikologisnya seperti apa? Lalu apakah ada pendampingan tentang dari efek psikologis yang ditimbulkan dari aborsi itu, aborsi yang tidak aman. Lalu ini juga menyambung dengan Mbak Susi ya, akses aborsi aman itu di NTB itu masih sangat susah, sama di Malang juga kayaknya masih belum ada gitu. Saya pernah mengikuti Jakarta Feminist Festival itu di tahun 2018. Di sana itu ada beberapa stand gitu ya, ada NGO, ada macam-macam gitu, dan saya ingat di situ ada sosialisasi tentang tentang aborsi aman. Kebetulan saya pro-choice juga untuk anak-anak korban perkosaan, untuk kehamilan di luar nikah dan lain sebagainya. Saya termasuk pro-choice. Di situ juga dijelaskan bagaimana cara aborsi yang aman, dan mereka juga mensosialisasikan kalau biasanya aborsi atau kuretase itu menggunakan alat-alat yang dari bahan metal atau bahan metal ya.
bahan metal mereka, dan itu korosi yang ditimbulkan di vagina itu kan juga ini ya, apa namanya, menimbulkan trauma sendiri gitu loh untuk pada proses penyembuhannya. Mereka memperkenalkan alat itu yang terbuat dari plastik sehingga korosi yang guratan yang ditimbulkan itu tidak terlalu banyak dan lain sebagainya. Mereka memperkenalkan tentang itu, dan itu membuka mata saya tentang tentang aborsi yang safe abortion itu tadi. Dan tempat di mana saya lupa itu tempatnya ya, tempat di mana saya melakukan kegiatan itu, Jakarta Feminist Festival tahun 2018 itu, di situ itu ada sampai itu gedungnya BKKBN atau apa, dan di sana juga melayani aborsi normal. Saya lupa namanya, nanti coba saya cari lagi ya. Itu dari saya. Lalu Mbak tadi ada Mbak Susi menjelaskan tentang jurisprudensi patriarki. Saya bolehkah dijelaskan maksudnya jurisprudensi itu kan keputusan hakim ya? Apakah keputusan hakimnya itu yang kebanyakan laki-laki akhirnya itu sangat patriarkis atau seperti apa? Dan saya rasa sampai sekarang untuk pro-choice atau pro-life itu masih jadi perdebatan di seluruh dunia. Jadi kita butuh advokasi untuk kebijakan tentang pro-choice, pro-life, karena pada kasus-kasus tertentu sepertinya kita tidak punya pilihan gitu ya, menyerahkan juga kepada korban, misalnya korban perkosaan, kehamilan pada anak dan lain sebagainya untuk menentukan apakah dia ingin melanjutkan kehamilan atau tidak. Terus yang dari Yayasan SMAK tadi ya, Anisha, kalau boleh tahu inisiasi posyandu remaja ini dari Yayasan SMAK atau independen, ataukah posyandu remaja ini dilakukan penelitiannya itu dilakukan di beberapa titik atau di salah satu desa aja yang dipresentasikan hari ini? Terima kasih. Ya, pertama. Mohon maaf Bu, suaranya sedikit ada kendala ke sini, ada sedikit tidak terdengar Ibu. Mohon maaf ya, sebelumnya. Mungkin Bu Ellen diulang. Oke, Bu Ellen menanyakan posyandu remaja. Ya. Diselenggarakan di Garut itu apakah dari pemerintah ataupun dari Yayasan SMAK? Mohon maaf Bu, suaranya masih sulit? Ya, masih sulit. Mungkin Kakak Ellen pertanyaannya dijawab oleh tadi kedua pembicara dari Kakak Irma maupun Kakak Susi Gustiana. Kita bicara tentang aborsi aman dulu, ya. Baik. Baik Bu, yang pertama tadi mengenai efek psikologisnya, secara umum sih itu ada rasa bersalah Bu ya, cuman kalau di partisipan yang pertama itu yang usia 39 tahun, karena rasa bersalahnya itu pernah melakukan melakukan aborsi, jadi kalau dia hamil tuh sekarang setelah belakang-belakang ini bahkan disampai usianya 39 tahun hampir ke 40 saat ini itu, beliau sudah tidak malah mengesampingkan masalah usianya yang akan hamil, karena terakhir saya ketemu dengan beliau itu masih ada wacana dia masih ingin hamil lagi. Jadi padahal sebenarnya usianya kalau dia hamil di usia 40 ke atas kan sudah sangat beresiko Bu. Jadi berdasarkan bincang-bincang, rasa efek psikologisnya itu adalah rasa bersalahnya itu pernah melakukan hal seperti itu, sehingga ada kecenderungan dia sudah mengabaikan, ingin membalas ceritanya rasa bersalahnya itu dengan ya kalau hamil ya dilanjutkan aja gitu. Karena saat ini kondisi perekonomiannya sudah bagus. Kemudian kalau yang 33 tahun yang sampai 2-3 kali itu karena efeknya ke rasa bersalah tadi itu, dia juga agak ketakutan mengenai kesehatannya. Jadi sedikit-sedikit kalau misalnya nyari-nyari haid itu sebenarnya bagus juga sih, dia sedikit-sedikit rasa nyeri haid itu dia langsung ke dokter gitu. Padahal sebenarnya dokter saya berulang kali bilang ibu masih normal, sudah dicek semua sampai pengecekan mulut rahim itu masih normal. Tapi itu tadi karena dia selalu merasa ada something wrong itu, jadi kalau ada nyeri ke rumah sakit lagi. Bahkan suaminya itu ketika saya sempat ngobrol bilang
menyampaikan ke saya bahwa kalau bisa itu diedukasi, jangan terlalu khawatir begitu, karena sudah berapa kali periksa juga sampai pap smear, sampai yang HPV itu semuanya normal, cuma karena itu tadi rasa bersalahnya itu jadi selalu ada rasa ketakutan yang berlebih sama beliau. Seperti itu. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Tadi ada yang bertanya lagi? Mohon tadi yang angkat tangan, ada yang bertanya lagi? Yang dari Saya Bu Mbak Atas. Susi Gustiana belum Bu Ya, Atas. silakan. Bu Silakan. Atas Ya. tadi yang ke Mbak Susinya belum Bu Atas. Ya, Susi Gustiana ya, silakan. Susi Gustiana dari Aji Mataram bisa menjawab Kakak Ellen. Menjawab Iya, Kakak siap. Ellen. Iya. Ya, silakan. Siap, terima kasih Mbak Ellen atas pertanyaannya. Memang kalau kita melihat jurisprudensi patriarki banget sampai sejauh ini, karena memang meskipun aborsi bagi korban perkosaan ini legal, tapi kita melihat di kasus Jombang kan anak korban perkosaan ini bisa saja dipenjara karena memang mengakses layanan aborsi aman gitu, padahal sebenarnya itu legal. Padahal sebenarnya ada Perma nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, dan itu implementasi di lapangan masih banyak hakim yang tidak pro terhadap korban, sehingga diperlukan mungkin ke depan ini adalah pelatihan bagi hakim agar lebih pro terhadap korban dan mereka bisa memutuskan keadilan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Melihat daripada bagaimana sih ketubuhan perempuan, penderitaan perempuan gitu, tidak hanya melalui perspektif patriarki yang kemudian menyudutkan perempuan yang sudah menjadi korban ini gitu. Seperti itu. Betul. Kakak Susi Gustiana. Jadi kembali lagi tadi ya, ada 2 cara untuk melakukan aborsi, yaitu vacuum aspiration. Tadi Kakak Ellen khusus mengatakan jangan metal lagi, tetapi kuretnya itu adalah dengan yang plastik ya. Itu jadi cara yang sangat baik. Jadi bukan bedah itu ya, itu hanya kuret. Dan perlu dipelajari juga umur-umur kehamilan itu oleh karena itu sekarang Undang-Undang Kesehatan yang baru itu kan membolehkan sampai 120 hari karena itu adalah masih cairan ya, masih cairan, dan dengan vacuum aspiration maupun medical abortion itu dengan mudahnya ya membersihkannya ya. Jadi hal-hal seperti itu ini yang perlu diketahui oleh perempuan. Seperti tadi Kakak Esti katakan, di klinik-klinik perempuan itulah informasi nomor 1 yang diberikan kepada perempuan agar perempuan mengerti tentang tubuhnya dan dia tidak merasa bersalah. Seperti tadi Kakak Irma katakan ya, akhirnya di Makassar dia seumur hidup tetap merasa bersalah karena tubuhnya itu pada saat itu mungkin dia menyangka itu satu bedah ya, misalnya dibedah, padahal itu kuretase ya, sama sekali tidak ada pembedahan, tapi hanya kuret. Dan selain kuret ada yang medical abortion, yaitu obatnya. Dan silakan pelajari di negara ASEAN lainnya, kita yang paling terbelakang. Tidak usah jauh-jauh negara yang jauh dari kita, tetapi negara ASEAN saja. Jadi sebagai perempuan kita harus mengerti juga bahwa di ASEAN sudah jauh lebih maju. Ya, tadi ada yang menyebut postinor. Postinor adalah hanya di dalam 72 jam kita harus menelan itu jika kita merasa kita melakukan seks yang unsafe itu, yang bisa hamil. Nah, itu dijual ya di Guardian, Watson, apotek dan sebagainya ya. Dan sebetulnya para bidan juga memiliki itu. Itu bukan medical abortion ya, postinor ya. Jadi hal-hal seperti ini perlu diketahui agar perempuan mengetahui apa yang dilakukan terhadap dirinya. Nah, sekali lagi tadi yang Garut sama yang Win Malang ya, yang menstruasi. Tadi silakan. Tadi yang Garut ditanyakan apakah itu program pemerintah, apakah dari Yayasan Semak.
Ya, sudah kedengeran? Sudah Ibu. Coba diceritakan. Izin menjawab ya Ibu. Jadi untuk program dari Posyandu Remaja ini sebenarnya ini sudah ada diindukkan dari pemerintah melalui Posyandu Balita. Tapi cara pensosialisasiannya itu kita bekerja sama dan bermitra dengan Yayasan Semak. Seperti itu, Bu. Jadi ahli kesehatannya yang dari Yayasan Semak, bukan? Iya, Ibu. Iya, Ibu. Jadi Yayasan Semak ini berhubungan dengan 3 isu. Pertama, tentang pencegahan perkawinan anak, lalu ada tentang kekerasan berbasis gender juga seksual. Nah, kegiatan Posyandu Remaja ini termasuk salah satu kegiatan dari Yayasan Semak untuk pencegahan atas perkawinan di bawah usia, Ibu. Jadi Posyandu Remaja ini sebelumnya pernah tersosialisasikan oleh pihak kesehatan setempat, tetapi karena masih terkendala oleh keberminatan para remaja, dibuatlah oleh organisasi Semak ini organisasi para pemuda yaitu FKRD, Forum Komunikasi Remaja Desa, di mana FKRD ini terlibat dalam ketiga isu tadi dan bekerja sama dengan ahli kesehatan untuk mensosialisasikan kembali kepada para remaja. Karena ketika Posyandu Remaja ini disosialisasikan oleh pihak kesehatan langsung, para remaja ini kurang tertarik, Ibu dan teman-teman semuanya. Tetapi ketika Posyandu Remaja ini disosialisasikan oleh kami dari Forum Komunikasi Remaja, ada sedikit perubahan keberminatan dari para remaja yang sebelumnya tidak mau menjadi sekarang mau, seperti itu, Ibu. Jempol ya, pasang jempol untuk kakak-kakak ini yang di Garut, jadi melalui Yayasan Semak, dan juga dikatakan untuk mereduksi ya jumlah kawin anak di sana, apalagi menghentikan, bukan hanya mereduksi ya, menghentikan ya, dan memang di sana mohon selain kekerasan seksual ya, harus dijelaskan kan ya. Dan tadi kita bicara soal incest, itu sangat-sangat perlu. Bagaimana hati-hati tadi, karena dari saya rasa yang dari Mataram ya tadi ya, yang sudah hamil 3 bulan karena pamannya yang melakukan incestnya. Jadi hal-hal seperti ini. Jadi di Posyandu Remaja bukan hanya tentang biologi saja, tapi tadi bagus, jangan sampai kawin anak. Tadi Mataram juga ya mengatakan itu untuk mencegah adanya kawin anak. Kemudian juga yang adanya incest ya, jadi bagaimana mencegahnya ya. Dan tadi kolaborasi bagus sekali. Jadi pendanaannya memang untuk Posyandu Remaja datang dari pemerintah, di mana bidan juga datang dari puskesmas, saya lihat di presentasi. Tetapi supaya daya tariknya dengan remaja itu sebaiknya berikanlah kepada suatu organisasi LSM ya, yang bisa memikat para remaja merasa lebih mereka merasakan confidentiality-nya ya. Kan remaja tuh sangat ingin keterbukaan antara kesesamaan remaja. Jadi jika itu dilakukan oleh LSM itu lebih merasa dia ini rumah saya gitu, bukan ini pemerintah ya. Walaupun yang mendanai adalah pemerintah. Jadi kolaborasi ini bagus sekali di sini. Tetapi di hal yang di Mataram ini belum terjadi. Sejauh ini Kakak Susi Gustiana, saya kan dulu 8 tahun wakil ketua PKBI pusat ya. Sebetulnya dulu selama 8 tahun saya di sana, PKBI Mataram itu sangat maju. Dia menerima kasus-kasus perkosaan ya. Jadi tapi memang ini suatu kemunduran. Tadi siapa ya? Tanya Kakak Esti ya, suatu kemunduran. Kita pun merasa sekali Kakak Esti ini kemunduran. Padahal selama ini sudah diadvokasikan melalui berbagai peraturan. Jadi tadi Kakak Susi Gustiana ya dari Aji Mataram, semua
peraturan-peraturan sudah diangkat tadi di dalam presentasinya, ada Permenkesnya, ada PP-nya, PP-nya tahun 61 2014 sudah ya, untuk bahwa korban perkosaan bisa mendapatkan layanan aborsi aman, itu di tahun 2014 sudah. Tetapi setelah 3 tahun kemudian kita sebagai Yayasan Kesehatan Perempuan melihat lagi bahwa tidak ada yang diimplementasikan karena semua masih takut, karena tidak ada satu lokasi pun yang ditunjuk. Padahal di dalam peraturan pemerintah nomor 61 2014 itu sudah dikatakan akan ditunjuk tempat ya, tempat-tempat di mana bisa legal layanan aborsi aman. Tapi sampai sekarang tidak ada. Oleh karena itu tenaga kesehatannya juga merasa tidak terlindungi karena tidak ditunjuk juga. Dikatakan kepada kami bahwa sudah dilatih, tapi kita juga tidak tahu siapa yang sudah dilatih. Jadi inilah yang harus kita perjuangkan sampai saat ini. Jadi dengan adanya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang jelas-jelas dengan KUHP yang baru, jelas-jelas menyatakan aborsi aman itu harus diberikan kepada tadi ya, bukan hanya korban kekerasan, tetapi tadi dikatakan juga kan kegawat darutan dari perempuan, kemudian tumbuh kembang janin tidak tidak berlaku dengan baik ya. Jadi sebetulnya ada berbagai butir-butir yang disebutkan di dalam peraturan-peraturan ini, tetapi implementasinya belum. Nah, saya rasa terima kasih kepada konferensi ini bahwa memang kita sudah terus merintis hak-hak HKSR itu, tetapi implementasinya belum ada. Oleh karena itu dengan adanya Undang-Undang Kesehatan yang baru berapa minggu yang lalu, kita harus mengawal peraturan turunannya agar implementasinya betul-betul ada. Ya, masih ada 10 menit. Siapa yang masih akan bertanya atau berdiskusi? Tadi yang menstruasi mungkin ya sudah cukup yang menstruasi. Sudah mulai. Tadi ada pertanyaan. Kakak Kamila. Ada siapa? Tadi ada pertanyaan dari pertanyaan pertama tadi kan, apakah memungkinkan ada tafsir-tafsir yang lebih ramah bagi perempuan gitu. Nah, selain saya mengkaji tadi pakai bukunya Simone de Beauvoir tentang yang feminisme itu, saya sebenarnya juga disuruh mengkaji lewat Islamnya itu ada satu buku, namanya adalah Qiraah Mubadalah karya Kiai Haji Fakihuddin Abdul Qadir. Beliau itu adalah anggota Kongres Ulama Perempuan Indonesia yang yang menggunakan pendekatan yang lebih ramah perempuan dan lebih kesalingan dalam gender gitu. Jadi bagi beliau itu menstruasi itu dianggap sebagai kedudukan darahnya itu bukan darah kotor, tapi kedudukan darah yang sama seperti darah luka. Selain itu beliau juga bilang kalau misalnya perempuan menstruasi itu tidak dikucilkan seperti perempuan-perempuan Yahudi, akan tetapi perempuan menstruasi itu masih boleh berpartisipasi dalam hari-hari besar Islam, bahkan juga masih boleh bukan berhubungan badan, namun melayani suami atau bersentuhan tangan dengan suami, karena Rasulullah sendiri bilang kalau misalnya menstruasi itu bukan di tanganmu, tapi di tempat di mana seharusnya menstruasi itu keluar. Itu sih, Bu. Iya. Ya, tapi memang kajiannya cuma 2 halaman gitu, belum ada yang menyeluruh tentang kitab menstruasi gitu. Ya, Kakak Kamila betul sekali. Saya juga mengikuti itu. Saya juga khusus datang ke Jepara bulan November untuk mengikuti KUPI, di mana ada Kiai Fakihuddin juga ya, menggunakan perspektif mubadalah, dan saya rasa itu memang sangat bagus.
karena mubadalah juga dengan perspektif ini ya, dikatakan yang soal aborsi aman itu untuk keselamatan jiwa. Jadi mohon dibuka websitenya dari hasil-hasil atau fatwa bahkan ya, fatwa KUPI yang menggunakan, jadi ada Pak Kiai Hussein di sana dan mengatakan keselamatan jiwa dari korban perkosaan. Oleh karena itu keselamatan jiwanya dia diperbolehkan mendapatkan layanan aborsi yang aman. Ya, jadi itu sudah menjadi kewajiban negara. Nah, inilah yang kita harus gunakan perspektif mubadalah. Dan juga mengenai menstruasi itu tadi, salah satu pendiri Yayasan Kesehatan Perempuan yang sayangnya beliau sudah meninggal dunia pada umur 63 tahun, seorang profesor ahli kandungan, namanya Profesor Gulardi. Dia yang mengatakan di situ bersama-sama Kiai Hussein bahwa menstruasi itu bukan darah kotor, tetapi justru darah kehidupan. Itu adalah darah suci. Karena justru dengan kita menstruasi, itu kan kemudian kita setelah itu bulan berikutnya kan kita hamil. Bisa hamil kan? Itu. Jadi setiap bulan memang keluar, tetapi itu adalah darah kehidupan. Jadi itu juga. Jadi menggunakan perspektif mubadalah yang mengatakan darah menstruasi sama sekali tidak kotor, tetapi adalah darah kehidupan. Ya, tadi juga Kakak Kamila katakan itu ya, darah luka ya di sana ya, ya. Jadi darah yang bersih ya, sama sekali bukan darah kotor. Dan sekali lagi Profesor Gulardi ini yang meninggal pada umur 63 tahun, sebelumnya selalu berjalan bersama, berdampingan dengan Pak Kiai Hussein Muhammad dan mengatakan bahwa itu adalah darah kehidupan. Ya, jadi bukan najis ya, bukan sesuatu yang najis atau kotor. Jadi saya rasa hal-hal ini yang perlu kita sebarluaskan ya, sekali lagi juga dengan para remaja ini yang memerlukan. Mohon maaf, batas waktunya 5 menit lagi. Ya, iya, yang memerlukan ruang yang aman tadi. Oleh karena itu Yayasan Semak yang dipercaya oleh remaja Garut di desa-desa di Garut ya. Di sini dalam hal ini Mekarsari ya, dan diharapkan desa-desa lainnya akan bergulir juga. Dan tentunya di tempat lain ini sebagai contoh di mana memang tetapi jangan hanya yang biologisnya saja yang dibicarakan, tapi ada banyak persoalan di luar itu ya. Jadi kita akan mengatakan kesehatan reproduksi yang komprehensif, juga kesehatan seksualnya ya, kemudian hak reproduksi, hak seksual dan sebagainya, itu semua mesti dibicarakan agar bisa bernegosiasi dengan apakah itu partner kita ya dan sebagainya. Jadi kita menjadi siap bersama, baik laki-laki maupun perempuan. Saya lihat di foto-foto masih hanya yang perempuan saja ya. Mungkin memang di dalam hal posyandu remaja ini sering tidak bisa bercampur karena masing-masing mempunyai persoalan sendiri. Yang perempuan remaja putri mempunyai persoalan sendiri. Jadi bicarakanlah dengan di ruang yang aman, yang dengan bebas kita bisa berbicara dan sebagainya. Nah, yang laki-laki mungkin di rumah lain, pada kesempatan yang lain, di mana juga mereka bisa bagaimana sih mengendalikan diri, bagaimana menghormati perempuan, ya, tidak bisa minta yang tidak begitu ya. Jadi ada batasan-batasannya dan sebagainya. Dan khususnya kita selalu Pak Kiai Hussein katakan mengendalikan diri, mengontrol diri, karena memang siapa yang katakan kan itu hasrat memang selalu ada ya. Saya rasa waktu itu Prof Tiwon ya juga ya, Mas Farid ya, sampai ada dendam birahi katanya ya, Prof Tiwon di dalam pembukaannya. Jadi memang jangan lupa badan kita bukan hanya sejarah biologis saja, tapi ada hasrat seksual, ada
orientasi seksual dan sebagainya, itu semua mesti dibicarakan dan tentunya di ruang yang aman, yang dirasakan memang di sini kita bisa bersama berbagi, ya. Itu yang ada satu sesi juga sisterhood, ya. Kita sebetulnya kan sesama sisterhood mesti sangat terbuka, saling memberdayakan dan sebagainya, ya. Akhirnya di dalam kehidupan ini kita bisa mengarungi banyak sandungan-sandungan, ya. Oleh karena itu saya selalu mengatakan kalau emang ada sandungan menghadapi kehamilan tidak diinginkan, KTD, ya, teman kita yang KTD, ya tentu kita harus bantu juga, ya. Dulu kita di PKBI selalu mendampingi mereka, dan seperti Kakak Irma katakan, tidak boleh dikeluarkan dari sekolah. Di situ kita PKBI selalu mendampingi perempuan-perempuan yang SMA, SMP yang mengalami kehamilan tidak diinginkan, tetap bisa mengikuti pelajaran, ya, jika dia meneruskan kehamilannya, dan tidak boleh dikeluarkan. Nah, hal-hal seperti ini. Jadi advokasi banyak juga kita harus pendampingan, ya, terhadap sesama sister kita, ya, saudara kita, persaudarian kemarin, ya, ada satu sesi bagus sekali, Mas Farid, saya duduk di dalam sesi itu, persaudarian, dan kita harus saling bantu. Saya juga bangga sekali waktu itu di Maluku Utara, kalau nggak salah, ada seorang siswi SMA yang dipaksa orang tuanya untuk dikawinkan. Tetapi rame-rame mereka di sekolahnya berdemo supaya siswi ini jangan sampai dikawinkan, begitu, ya. Jadi itu sisterhood-nya tuh sangat kuat sekali di sana, bahwa kita berjuangnya bersama-sama, ya. Bu Atas, waktunya sudah habis. Ya, jadi together, ya, kan dikatakan, ya, bersama kita kuat, ya, dan kita bisa melakukan jauh lebih banyak kalau kita bergandengan tangan, berkolaborasi. Terima kasih, Mas Farid. Saya coba buka video, semoga suara tidak hilang, dan maaf sekali ya tadi Mas Farid kok bisa ya. Itu dia. Takut sekali jadinya. Ya, jadi sudah selesai nih. Betul, Mas Farid. Oh, sudah difoto semua? Sudah, ya. Belum. Baru, ya, jadi sudah selesai ya pembicaraannya, karena waktunya sudah habis. Kita harus pindah ke panel selanjutnya. Terima kasih Bu Atas sudah memandu diskusi, jadi sangat menarik dan informatif, dan encouraging, ya. Semoga mendorong agenda-agenda selanjutnya untuk pemenuhan keadilan reproduksi. Sebelum ditutup dan kita berlanjut ke panel yang lain, kita foto bersama dulu. Silakan buka kameranya supaya kelihatan wajahnya, nggak blank. Sudah siap semua? Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Bentar. Satu layar lagi. 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bu Atas, para panelis. Ya, terus bekerja, berjuang, ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Oke, kita pindah ke... Terima kasih, Mas Kita tutup Farid. dulu, terus kita pindah ke panel yang lain. Terima kasih. Mas Farid.